Ya, kita teruskan pelajaran kita hari ini, pembelajaran 4, subtema 1, tema 2 ya. Halaman 26. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng atau cerita ya. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Nah, jadi bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya itu harum dan menyegarkan. Nah, bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Jadi ada suku-suku di negara kita di Indonesia itu kalau sedang mengadakan suatu kegiatan tradisi itu menggunakan apa? Bunga melati ini ya. Contoh untuk pernikahan dan tarian ya itu. Nah, setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Nah, ini dongengnya, bunga melati yang baik hati. Nah, ini ceritanya ada putri 1 dan 2 itu melihat bunga melati. Nah, bunganya ini bagus-bagus. Nah, tapi yang paling bagus, yang harum yaitu bunga melati. Lalu ada percakapan di antara bunga itu ya. Ada bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru, dan bunga melati. Nah, jadi mereka itu apa? Apa yang namanya membicarakan si bunga melati ini. Si sedap malam, si bunga anggrek, si bunga mawar biru itu membicarakan bunga melati. Kenapa kok orang-orang itu suka sama si bunga melati ini? Nah, lalu mereka itu kayak iri. Nah, lalu apa model merendahkan tuh ya kan, wah kamu ini bunganya kecil, cepet layu, itu kan, itu batangnya keras ya. Nah, terus apa? Tiba-tiba datang apa? Kumbang penyengat, itu mendatangi. Nah, kedatangan kumbang ini sangat dibutuhkan, sangat dinanti-nanti oleh para bunga. Nah, kumbang ini datang kenapa? Karena harumnya si bunga melati tadi ya. Nah, akhirnya bunga-bunga yang lain tadi itu mengakui, berterima kasih, berkatnya ada bunga melati yang harum, kumbang-kumbang itu akan datang ya. Nah, jadi bunga melati ini memaafkan kesalahan teman-temannya. Nanti siswa-siswi baca ya, ceritanya ini rame nih ceritanya ya, dibaca ya itu. Nah, setelah dibaca nanti ditulis di sini ya tokoh-tokohnya, bunga melati, bunga mawar biru, apalagi tadi sedap malam ya, ditulis. Terus ditulis karakternya atau sifatnya. Contohnya bunga melati, karakternya apa? Pemaaf, baik hati. Nah, itu ya. Nanti yang lain ditulis juga ya. Nah, itu langsung di buku paketnya. Nah, terus salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan ya kan. Nah, itu ditanam di sekitar rumah kita ya, di pekarangan. Nah, di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di pot. Ini pakai pot nih. Ini yang gambar ungu nih, ini pot ya. Nah, terus suatu hari Dayu ini bingung. Kenapa? Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Nah, jatuh nih, nggak sengaja mungkin ya. Nah, lalu ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Nah, kadang-kadang kita itu kalau melakukan kesalahan yang tidak sengaja, kita takut untuk meminta maaf ya. Bagaimana seharusnya Dayu itu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Nah, pasti pernah ya kan? Itu manusia kan. Nah, terus apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, bagusnya apa? Ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya kita meminta maaf ya kan? Nah, itu yang pas ya. Nah, karena apa? Dengan meminta maaf kita akan merasa lega hati, lapang. Nah, lalu hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Nah, untuk meminta maaf ini diperlukan keberanian. Nah, kalau anak-anak yang pemberani pasti akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan ya itu. Nah,
Ini ada nih apa nih? Coba ceritakan pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Nah, coba umpamanya contohnya, umpamanya di kelas, suatu saat kita itu waktu di kelas itu tidak sengaja mungkin menjatuhkan tempat pensil tuh jatuh sampai terhambur. Nah, nggak sengaja kita. Nah, lalu kita meminta maaf, dan juga kita merapikan tadi tempat pensil yang terhambur tadi, pensilnya diambil. Nah, ya, sambil kita meminta maaf. Nah, itu contoh pengalaman meminta maaf kepada teman, ya kan itu. Nah, terus nanti siswa ini, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Nah, ini manfaatnya ya. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen atau udara bersih yang kita hirup ya, untuk bernapas, dan juga untuk tempat berteduh. Nah, di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk, udaranya pasti bersih. Nah, kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Lalu kemudian Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Nah, siswa amati, nanti siswa praktekkan ya, pakai baju olahraga di video. Ikuti gerakan ini ya, bikin gerakan ini ya. Ada berapa gerakan nih? Ada 12 gerakan ya. Ya, ini 4 ya, 12 ya. Nah, nanti siswa bikin video seperti gerakan ini ya, dikirim ke masing-masing wali kelas. Ya, terima kasih.